Pembenci banyak mengatakan bahwa Bapak Jokowi bahasa Inggrisnya nggak bagus. He walk the talk, not only talk the talk. Si Tifa juga ngomong begitu. Talk the talk, the talk the talk. Si Roy Panci juga begitu. Sampai bikin kaos. Talk the talk, the talk the talk. Kenapa mereka menghina Pak Jokowi soal bahasa Inggrisnya? Karena mereka nggak memahami bahasa Inggris. Mereka orang yang nggak ngerti tentang bahasa Inggris. Tentang frasa-frasa bahasa Inggris nggak ngerti. Mereka tidak mengerti tentang dialek dalam bahasa Inggris. Mereka itu sejatinya adalah orang yang mengaku ahli padahal orang tolol. Ilmunya baru sedikit tapi menghinanya selangit. Itulah si Roy Panci dan si spirituality seperti itu. Kalau memang Pak Jokowi tidak bisa berbahasa Inggris, tidak mungkin Pak Jokowi bisa berkomunikasi dengan presiden-presiden asing, presiden-presiden luar negeri, seakrab ini. From Solo Street to Nusantara's dream, a vision blooms, a vibrant flowing stream. With quiet resolve, a leader takes his stand to build a future for this island land. No gilded halls, but hands that toil and mend. A bridge for all, from where the currents wend. The nation's pulse, he feels it deep inside. A guiding star, with wisdom as his guide. Through emerald fields and mountains grand and high, new roads emerge beneath the tropic sky. From bustling ports where global currents meet, to humble villages where hopes are sweet. He champions growth, a progress strong and true, with open heart for me and also you. For every child, a chance to learn and grow, a fertile ground where seeds of promise sow. In times of challenge, steady, calm, and clear, he stills the doubts and conquers every fear. A voice for peace where diverse cultures thrive, ensuring justice, keeping hope alive. Indonesia's spirit shining ever bright, a beacon strong, bathed in the morning light. The people's trust, a mandate he embraces, leaving lasting marks in countless hearts and places. From Solo Street to Nusantara's dream, a vision blooms, a vibrant flowing stream. With quiet resolve, a leader takes his stand to build a future for this island land. No gilded halls, but hands that toil and mend. A bridge for all, from where the currents wend. The nation's pulse, he feels it.
Membenci Pak Jokowi ini kan nggak bisa menemukan sisi lemah Pak Jokowi dalam hal pemerintahan. Pak Jokowi itu nggak kelihatan lemah dalam hal memerintah negara Indonesia. Pak Jokowi bahkan terkenal sangat berani di kalangan pemerintahan internasional. Banyak pemimpin negara asing yang menghormati Pak Jokowi dan mereka sangat salut terhadap Pak Jokowi. Banyak juga penduduk-penduduk yang ada di negara-negara tetangga iri hati dengan Indonesia ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Banyak teman-teman saya yang tinggal di Singapura, di Malaysia, di Thailand berkata kepada saya, DJ, itu Pak Jokowi kalau bisa jangan diganti lah. Bagus sekali Presiden Pak Jokowi. Anda ini beruntung memiliki presiden seperti Joko Widodo. Jangan diganti. Bilang sama rakyat Indonesia jangan ganti presiden. Sayang sekali susah loh menemukan presiden seperti Joko Widodo. Begitu kata teman-teman saya. Dan ketika banyak sekali rakyat Indonesia yang menghujat Pak Jokowi, teman-teman saya itu bilang, goblok sekali itu rakyat Indonesia itu yang membenci Pak Jokowi. Aduh, kami saja kalau boleh bertukar presiden, kami ingin bertukar dengan Bapak Jokowi. Pak Jokowi itu dipuja-puji di luar negeri. Presiden-presiden asing itu sangat hormat kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi dihargai sampai nama beliau itu dijadikan nama sebuah jalan di Timur Tengah sana. Dan nama beliau juga dijadikan nama masjid. From Solo Street to Nusantara Street. Alhamdulillah saat ini kita berada di Masjid Presiden Joko Widodo. Jadi ini tulisannya Masjid Rais Joko Widodo. Masjid Presiden Joko Widodo. Jadi ini masjid di daerah ini mungkin cukup besar, bisa menampung kurang lebih 3.000 orang. Dan insya Allah sekarang sudah selesai kondisinya, tamannya juga sudah indah. Ada pohon mangga juga di tamannya, banyak pohon-pohon Indonesia lah. Jadi kita harus syukuri semua, kita harus terima kasih. Dan mudah-mudahan dengan adanya masjid ini menjadi salah satu tujuan bagi orang Indonesia yang akan berlibur ke Dubai atau ke Abu Dhabi untuk berkunjung ke Masjid Joko Widodo yang letaknya di depan Jalan Joko Widodo. Jadi di depannya adalah Jalan Joko Widodo, kurang lebih sepanjang 2,5 km, dan di sini masjidnya Joko Widodo. Dan untuk diketahui bahwa masjid ini yang bagian halaman ruangan ini ruangan untuk sehari-hari dipakai untuk sholat. Jadi bisa kurang lebih ada 1.000 orang bisa masuk di sini. Yang di dalamnya kalau ada Jumatan atau pesta-pesta besar di dalamnya juga itu kurang lebih di bagian depannya bisa 1.500 sampai 1.800 orang. Dan di sebelah kirinya ada buat wanita khusus. Kira-kira ruangannya seperempat ini ruangan wanita yang cukup bagus, cukup enak dan menarik juga. Masjid ini sangat besar ya, memiliki kapasitas 2.500 musalli atau orang yang sholat. Saat ini semakin hari semakin bertambah jumlah pengunjung masjid ini. Kalau sholat subuh bisa dikatakan 40 sampai 50. Ya, zuhur, asar kurang lebih juga begitu, maghrib dan isya sekitar itu juga. Tapi kalau sholat Jumat bisa sampai 400, 500. Insya Allah ke depan karena semakin banyak yang tahu bisa bertambah lagi, dan kita harapkan masjid ini terus makmur dengan banyaknya pengunjung, dan juga ada kegiatan-kegiatan lain di samping sholat 5 waktu, supaya ada pengajian, hafalan Quran untuk anak-anak, dan juga majelis ta'lim sebagaimana masjid-masjid yang ada di Indonesia. Itu mungkin harapan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai bukti bahwa Pak Jokowi ini fenomenal, mengagumkan, membanggakan. Mereka bangga ketika Pak Jokowi datang ke negara mereka karena serasa bahwa negara mereka didatangi oleh orang yang sangat terhormat. Tapi berbeda dengan para pembenci. Pembenci ini mencari-cari kesalahan Pak Jokowi nggak ketemu-ketemu. Sisi buruk Pak Jokowi dalam memerintah Indonesia nggak ketemu-ketemu. Dicari korupsinya nggak ketemu. Dicari undang-undang kepres yang dia buat yang keliru nggak ketemu. Akhirnya dicari-cari kesalahan di dalam kehidupan sehari-hari Pak Jokowi. Di dalam pribadinya. Masa lalunya dicari-cari. Karena nggak ketemu ya akhirnya ijazah digoreng-goreng. Ijazah dijadikan bahan untuk fitnah menjatuhkan Pak Jokowi. Digoreng-goreng. Kalau memang ijazah Pak Jokowi palsu sudah tentu akan ketahuan. Cepat itu mengetahui ijazah seorang asli atau palsu. Tapi karena nggak ketemu ya digoreng-goreng terus. Bahkan ketika Pak Jokowi menantang untuk menyelesaikan di persidangan, mereka kabur. Ini artinya apa? Bahwa semua tuduhan mereka tentang Pak Jokowi adalah tuduhan bullshit. Mencari kesalahan Pak Jokowi nggak ketemu, akhirnya dibully bahasa Inggrisnya. Mencari-cari kesalahan Pak Jokowi nggak ketemu, OCCRP gagal, akhirnya yang digoreng-goreng ijazahnya. Gagal di ijazah Pak Jokowi, akhirnya ijazah Mas Gibran. Nanti gagal ijazah Mas Gibran, Janetes. Dituduh katanya mau menjadi presiden menggantikan bapaknya.
dituduh ini dinasti, dituduh ini rekayasa. Padahal rakyat yang mau Indonesia ini dipimpin oleh Pak Jokowi dan trahnya. Kalian ini para pembenci nggak bisa menghalang-halangi kami untuk mencintai Pak Jokowi dan mencintai trahnya, nggak bisa. Karena rasa cinta itu keluar dari sini, bukan dari duit seperti yang kalian katakan. Ini pendukung Pak Jokowi ini orang bayaran semua, tidak. Kami mencintai Pak Jokowi meskipun kami nggak dibayar. Kami membela Pak Jokowi meskipun kami nggak dapat apa-apa. Kami membela Mas Gibran meskipun kami bukan siapa-siapa. Tidak dianggap penting bagi Mas Gibran. Tidak apa-apa. Kami melakukan itu karena kami tidak menyukai fitnah berkembang, beredar luas di negara ini.